Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pada Motor. Kali ini kita akan mereview mesin cas ya, ataupun smart charging. Di sini itu ada alat cas ya dengan merek Crispo ya. Nah, di sini kita itu akan coba untuk mengecek bagaimana cara penggunaan pada mesin cas ini. Ya, jadi untuk alat ini itu nanti akan digunakan untuk pengisian aki ataupun melakukan pengecasan. Oke, sebelum kita melakukan pengetesan, kita lihat dulu ya untuk barangnya. Itu seperti ini. Nah, tampak dari depan dan tampak dari belakang. Nah, dari belakangnya itu ada semacam saku Doraemon ya, jadi untuk menyimpan konektor ataupun kabel-kabel ya dari alat ini, jadi biar pembawaannya itu lebih enak ya. Nah, di sini untuk pembelian alat cas ini itu hanya mendapatkan satu alat cas ya, terus kabel-kabel dan buku petunjuk penggunaannya ataupun buku panduannya. Kenapa saya membeli alat yang ini ya, karena untuk pengecasan itu terkadang kita suka lupa. Nah, jadi saya belikan alat ini saja ya, yang saya baca di internet, yaitu untuk alat charging yang lumayan ataupun kompatibel di sini itu adalah dari merek ini. Nah, kita bahas nanti plus minusnya ya. Oke, jadi alasan saya membeli alat charging ini ya biar tidak khawatir akan terjadinya kelupaan ya ketika kita melakukan proses pengecasan aki. Sebenarnya saya itu dari dulu sudah punya cas aki ya, buat sendiri dari bahan trafo bekas ya. Bentuk casnya ya, alat casnya itu seperti ini ya, saya buatkan sendiri ya. Di sini untuk wadahnya itu dari bekas komponen CPU ya, ini saya buat sendiri, ada pengamannya. Nah, cuma untuk minusnya kalau kita gunain alat ini itu biasanya kita lupa ya, ataupun bahkan teledor, padahal kita itu lagi ngecas aki tapi nggak keinget ya, karena kita sedang mengerjakan motor-motor yang lain ataupun lagi servis. Ketika kita sudah lupa ya, ini kan akan mengeluarkan arus ataupun tegangannya secara terus-menerus tanpa adanya sistem otomatis dari alat cas yang ini ya, yang saya buat secara manual ataupun dibuat sendiri. Nah, untuk bahayanya ya, kalau kita kelupaan ya, nanti untuk pada bagian baterai itu biasanya akan kelebihan tegangan ya ataupun kelebihan arus. Nah, di sini baterainya itu akan mudah cepat panas ya, apalagi bisa sampai korslet ya di bagian dalamnya. Jadi yang harusnya kita ngecas aki malah terkadang sampai merusak dari aki itu sendiri ya. Makanya kalau saya gunain alat cas ini itu sudah saya kasih timer di HP ya, jadi saya pakai alarm. Batas waktu pengisian dari alat ini ya itu maksimal 2 jam ya. Kalau lebih dari 2 jam untuk aki kecil ini ya sudah pasti akan timbul panas ya. Jadi untuk minusnya seperti itu, kalau kita kelupaan ya sudah, listrik yang dari sini disuplai ke baterai itu akan mengalir secara terus-menerus dan lama-kelamaan akan merusak dari yang namanya komponen baterai itu sendiri ya. Karena di sini kalau ngecas terus
ini sudah terlalu banyak arus yang terisi di bagian baterai. Ya, lama-kelamaan panas. Nah, tapi kalau kita gunain alat ini itu nanti secara otomatis ya lebih enak lah. Oke, untuk perbedaannya ya tadi, kalau untuk alat cas ini ya kita sambungkan listriknya ya, terus dihubungkan secara langsung ya, seperti ini ya. Ini kan timbul percikan ya. Nah, timbul percikan seperti ini ya. Tapi kalau untuk alat cas ini ya, kita coba ya, ketika kita melakukan penghubungan dari arus PLN ya, alat ini itu tidak akan secara langsung mengeluarkan arus ya ataupun tegangan ya. Kita colokkan di sini ya, kita hubungkan. Nah, di sini pada bagian alatnya itu bunyi bes itu ya. Di sini itu ada kipas pendinginnya. Jadi sebelum kita aktifkan pada bagian ini, kalau kita colokkan ya otomatis kipasnya nyala ya, untuk mendinginkan pada bagian alat ini. Oke, ketika kita sudah menyolokkan ya, kita colokan di sini kan tombol on off belum ya, belum tak pencet ya. Ini kalau ditempelkan pun gak bakalan ada yang namanya pengaliran arus listrik ya, jadi aman. Oke, kita coba untuk on kan, apakah dari pengeluarannya akan langsung mengeluarkan atau tidak. Kita cek ya, kita posisikan on dulu, tekan tombol selama 2 detik. Oke, langsung ya, 1 detik apa 2 detik ya, sampai nyala seperti ini ya. Kita cek untuk pengeluaran di sini ya, ini tidak langsung mengeluarkan arus listrik ya, jadi lebih aman dibandingkan alat cas ini ya. Jika colok langsung keluar arusnya karena tidak ada sistem pengamanannya. Selanjutnya, nah di sini itu ada beberapa pilihan ya ataupun mode. Nah, pilihan modenya itu ada di sini untuk pemilihan ampere pengisian ya. Terus ada baterai voltage. Di sini itu untuk mengetahui berapa tegangan baterai dari alat yang dari aki yang nanti akan kita cas. Ya, jadi kita bisa ngecek langsung dari sini. Terus di sini itu adalah 12 volt DC output ya. Jadi untuk 12 volt DC output di tombol ini ya, ketika kita pencet ya seperti ini kan nyala merah nih. Ini nyala merah. Nah, ini nyala merah. Nah, ketika ini nyala merah ya, tidak ada yang namanya arus keluar dari bagian kabel ini ya, tapi tombol ini itu difungsikan untuk mengeluarkan tegangan ya ataupun arusnya ya. Tegangan dan arus itu akan dikeluarkan dari arah belakang sini ini ya. Untuk modelnya itu seperti untuk pengecasan di mobil ya ataupun motor zaman sekarang itu kan ada untuk melakukan pengecasan ya. Jadi ada lubangnya di sini, itu untuk lubang kalau kita mungkin mau menggunakan untuk ngecas HP ya, tapi menggunakan sistem adanya adaptor. Oke, di sini saya punya adaptor ataupun alat cas baterai ya. Alat cas baterai yang nantinya akan kita coba untuk dipasangkan di sini. Kita pasangkan seperti ini ya, tinggal dorong. Sorry.
Oke ya, jadi ini arus akan keluar ya. Kita lihat pada bagian lampu dari alat cas HP ini itu menyala ya. Terus kalau kita matikan tombol ini ya, kita matikan, kita perhatikan ya. Nah, di sini itu langsung mati. Jadi untuk DC 12 volt output itu untuk pengeluaran ke bagian area belakang sini. Nah, untuk digunakan alat untuk cas HP ya. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita mau melakukan cas aki ya. Oke, kita hubungkan ke aki terlebih dahulu. Oke ya. Di sini ada dua aki ya, ataupun dua baterai yang bagus dan tidak bagus. Kita di sini itu akan ataupun untuk melakukan pengecekan bagaimana smart charger di sini itu bisa mendeteksi aki yang masih bisa dicas ataupun yang sudah tidak bisa dilakukan pengecasan ataupun diwajibkan untuk mengganti. Oke, untuk melakukan proses pengecasan kita cek dulu ya, sebelum konsumen ataupun pelanggan ya meninggalkan tempat pengecasan. Kita cek dulu, kita hubungkan ya terminal negatif ya dari kabel ataupun tempat soketnya dari warna hitam ya, capitnya warna hitam, dan yang merah itu untuk positif. Nah, di sini ya, ketika kita sudah menghubungkan seperti ini tidak langsung ngecas ya, sebelum kita menyuruh alat ini itu untuk ngecas. Nah, jadi alat ini itu menunggu disuruh terlebih dahulu kalau kita mau melakukan pengecasan ke baterai. Ya, ini baterai sudah kondisi penuh ya, jadi nanti kita cek pada bagian ini. Oke ya, kita cek dulu untuk baterai voltage-nya dulu ataupun tegangannya. Untuk tegangan di 11 volt ya. Nah, kalau kita mau melakukan proses pengecasan aki ya, kita tinggal pencet pilih mau berapa ampere yang dikeluarkan dari alat cas ini ya. Misalkan saya mau ngecas dengan ampere yang kecil ataupun 2 ampere ya, tinggal kita pencet satu kali pencet pada bagian tombol pilihan ini ya, satu. Nah, ini dua, langsung melakukan pengecekan, dan di sini itu langsung melakukan proses pengisian ya. Alat ini itu akan secara otomatis mematikan arus ataupun menstabilkan arusnya ketika baterai di sini itu sudah penuh ya. Kita lihat di sini sudah bertanda full ya, maka ini sudah dikatakan baterainya ini sudah penuh ya. Ini juga akan menunjukkan pada bagian ini kita matikan ya. Untuk ini itu nyala ya, fullnya full itu sudah menyala ya, tapi arus ini ya yang dari alat ini itu masih keluar, cuma untuk pengeluarannya itu stabil ataupun tidak dikeluarkan untuk melakukan pengisian. Yang selanjutnya ya, kalau kita sudah melakukan proses pengecasan, kita cek dulu untuk baterai voltage-nya. Oke, untuk baterai voltage berubah ke 12 ya, 12 volt. Nah, di sini kita mau pindah ngecas aki yang satunya ya. Kita pindahkan ke sini ya. Ini dipindahkan. Oke.
Bagaimana dengan melakukan pengecasan aki yang kita katakan ini sudah rusak? Kita cek dulu untuk tegangannya. Voltage-nya 6,5 volt ya. Coba untuk tegangan 6,5 volt di sini itu masih bisa digunakan untuk pengecasan atau tidak ya. Kita coba di ampere 2 ya. Satu kali tekan. Oke, cek F01 ya. Di sini itu mengeluarkan tanda dan bunyi alarm. Kalau ada pada bagian digit ini itu mengeluarkan angka ataupun huruf ya, kita cek dulu di buku panduannya ya. Untuk F01 ya, F01 di sini ya, ini dinyatakan tidak ada koneksi ke terminal baterai ya. Ini bisa saja di nomor 1. Dan yang kedua, terjadi hubungan singkat pada sambungan. Nah, hubungan singkat di sini yang dimaksud mungkin adanya korsleting pada bagian dari yang namanya baterai yang ada di bagian dalamnya. Ini itu akan nyala secara terus-menerus ya. Ini kita matikan. Oke ya, ini kita matikan ya, sudah selesai. Jadi untuk baterai ini itu sudah tidak bisa digunakan ya, padahal untuk tegangannya 6,7 ya, di bawah 10 ya, mungkin di bawah 10 itu sudah tidak bisa dilakukan proses pengecasan aki. Oke, selanjutnya kita gunakan lampu ini ya. Kita gunakan lampu untuk mengecek apakah baterai ini sudah terisi ya. Ini lampunya menyala ya, jadi pada bagian baterai ini itu masih ada arus ataupun masih ada listriknya. Yang selanjutnya ya, kita cek di bagian ini ya. Di sini untuk baterainya itu tidak ataupun untuk lampunya itu tidak menyala ya. Untuk lampunya itu mati ya, seperti ini ya. Coba kita cek dulu untuk tegangannya. Nggak ada ya, nggak bisa. Untuk pengisian nggak bisa ya. Jadi memang baterai ini sudah tidak bisa untuk melakukan pengecasan. Oke, saya akan menyalakan lampu ini secara terus-menerus ya, sampai baterai ini itu habis ya. Oke, untuk kali ini kita akan langsung mencoba untuk melakukan uji coba pada alat charger ini ya, untuk mengecas aki. Namun sebelum kita lakukan proses pengisian, kita coba buang arus ataupun buang listrik yang masih ada di dalam baterai di sini ya. Jadi untuk mengetahui apakah pada sistem otomatisnya di sini itu berfungsi dengan baik atau tidak, kita habiskan listriknya ataupun cukup sebentar saja untuk membuang arus listrik yang ada di dalam baterai. Nah, saya gunakan lampu untuk mengalirkan listrik ya, agar terbuang ya. Jadi nanti untuk pengisian itu nanti akan terlihat di sini itu berapa ampere yang akan dikeluarkan untuk mengisi pada sebuah baterai.
Oke, kali ini kita akan melakukan pengetesan dengan sistem arus terbalik ya, ataupun proses pengisiannya itu terbalik, yang plus mendapat dari min pengisian dan yang min aki ataupun negatif aki itu mendapat dari positif pengisian. Oke, kita sudah hubungkan ya, yang merah ke negatif, yang hitam ke positif ya, secara terbalik. Ini untuk menguji apakah alat ini itu layak untuk digunakan untuk orang yang masih awam dalam melakukan proses pengisian aki. Oke, kita cek di sini untuk pengecekan tegangan. Ini tidak bisa menunjukkan apapun ya, karena pada bagian soket yang dari positif negatifnya itu terbalik. Oke, kita coba untuk pengecekan ataupun melakukan pengetesan ya. Dicas, nah muncul kode F02, ini menandakan adanya sebuah error ataupun kesalahan ya. Oke, kita lihat dari buku panduannya F02 itu dari apa kesalahannya. Kita coba untuk pengecekan. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.